Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang kisah sahabat Rasulullah yang mulia, yakni Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Sahabat yang kita bicarakan ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat dengan Rasulullah. Ia termasuk kelompok orang-orang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Ia putra dari bibi Rasulullah, yakni Umaymah binti Abdul Muttalib. Di samping itu dia adalah ipar Rasulullah karena saudara perempuannya Zainab binti Jahsy menikah dengan Rasulullah dan menjadi seorang ummahatul mukminin. Dia orang yang pertama kali dipercaya oleh Rasulullah membawa bendera Islam. Dia pula lah orang yang dipanggil pertama kali Amirul Mukminin. Abdullah bin Jahsy masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Rumah itu menjadi terkenal karena ketika pemeluk Islam masih sedikit, dapat dihitung dengan jari, Rasulullah sering berkumpul di sana dengan para sahabat yang seiman. Oleh karenanya jelas, Abdullah termasuk kelompok pertama orang-orang yang masuk Islam. Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy tercatat sebagai orang kedua yang hijrah, yakni sesudah Abu Salamah. Mereka hijrah menyelamatkan agama dan diri mereka dari tekanan penganiayaan kaum kafir Quraisy. Mereka hijrah kepada Allah karena Allah. Untuk itu mereka meninggalkan famili, kerabat dekat, harta kekayaan, dan kampung halaman yang mereka cintai, karena mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Bagi Abdullah bin Jahsy, hijrah ke Madinah bukanlah merupakan pengalaman baru, karena sebelumnya dia telah pernah hijrah ke Habasyah beserta sebagian keluarganya. Kali ini ia hijrah lebih lengkap dan menyeluruh. Dia hijrah ke Madinah beserta istri, anak-anak, saudara-saudaranya, laki-laki maupun yang perempuan, tua, muda, dan anak-anak yang lain. Rumah tangganya adalah rumah tangga Islam dan kabilahnya kabilah Islam. Setelah mereka keluar dari Mekah, kampung halaman mereka yang ditinggalkan terlihat sedih dan memilukan, sunyi dan hampa bagaikan tidak pernah ditinggali oleh seorang pun. Tidak terdengar lagi di sana suara anak-anak dan orang bercakap-cakap. Sebelum begitu jauh mereka meninggalkan Mekah, para pembesar Quraisy patroli keliling-keliling kota, memeriksa keadaan dan siapa di antara kaum muslimin yang hijrah. Para pembesar yang turut memeriksa itu adalah Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Utbah menengok perkampungan Bani Jahsy. Ia melihat pintu-pintu rumah terhempas oleh angin. Angin pun ikut menangis menyanyikan lagu nan sunyi dan ditinggalkan. Perkampungan Bani Jahsy meratap sunyi ditinggalkan penduduknya, kata Utbah kepada Abu Jahal. Abu Jahal masuk ke rumah Abdullah bin Jahsy. Rumahnya terhitung paling bagus dan dia terbilang penduduk yang terkaya. Melihat harta yang banyak ditinggalkan begitu saja oleh Abdullah bin Jahsy, timbul tamak dari Abu Jahal. Diambilnya harta itu semuanya, dirampasnya menjadi miliknya. Tidak ketinggalan, harta keluarganya pun juga demikian, bahkan punya saudara-saudaranya sekalipun. Ketika Abdullah mendengar kabar perbuatan Abu Jahal yang terkutuk itu, ia mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Tidak relakah engkau wahai Abdullah, Allah menggantikannya dengan rumah yang lebih baik di surga?" "Tentu saja rela ya Rasulullah," kata Abdullah. "Nah, itulah untukmu." Rasulullah meyakinkan, maka sejuklah hati Abdullah. Abdullah bin Jahsy merasa tentram tinggal di Madinah setelah ditempa dengan berbagai penderitaan selama hijrah ke Habasyah. Ia merasa damai bersama saudara-saudara se-Islamnya, kaum Ansor, setelah mengalami tekanan dan penganiayaan di tengah-tengah bangsanya sendiri, yakni kaum Quraisy. Walaupun harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup beserta keluarga, namun ia selalu bergembira dan bersemangat. Tetapi hal itu tidak lama dinikmatinya. Allah Ta'ala masih mengujinya dengan ujian yang paling berat. Rasulullah SAW memilih 8 orang yang dipandang cakap untuk membentuk askar, yaitu sebagai langkah pertama pembangunan tentara Islam. Di antara mereka terpilihlah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pengarahannya, Rasulullah mengatakan, "Angkatlah orang yang paling sabar, menderita haus dan lapar di antara kalian untuk menjadi amir atau komandan." Mereka sepakat mengangkat Abdullah bin Jahsy menjadi amir. Sebuah bendera diikatkan Rasulullah dengan tangan beliau pada tangkainya. Kemudian diserahkan kepada Abdullah bin Jahsy dengan resmi. Itulah bendera pertama dalam Islam. Dan Abdullah bin Jahsy adalah orang pertama pula yang dipercaya membawa bendera itu, sesuai dengan jabatan dan tugasnya mengelola pertahanan, keamanan, dan ketertiban kaum muslimin. Maka ia digelari sebagai amir dan Amirul Mukminin. Pada suatu hari setelah ia dilantik menjadi amir, Rasulullah menugaskan Abdullah dan pasukannya dengan sebuah surat perintah melakukan ekspedisi patroli dengan tugas pengintaian. Beliau melarang membuka surat perintah tersebut, melainkan sesudah 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan,
Abdullah membuka surat perintah dan membacanya. Bila engkau membaca surat ini, teruskanlah perjalanan sampai ke Nakhlah antara Taif dan Makkah. Amati dengan seksama gerak-gerik kaum Quraisy dan segera lapor kepada kami. Saya dengar dan saya patuhi, ya Rasulullah, kata Abdullah selesai membaca surat tersebut. Maka dikumpulkanlah anggota pasukannya seraya berkata, Rasulullah memerintahkan saya pergi ke Nakhlah. Kita diperintahkan melakukan pengintaian terhadap kaum Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka dengan seksama, dan senantiasa melapor kepada beliau. Beliau melarang kita memaksa kalian. Karena itu siapa yang ingin syahid, silahkan terus menyertai saya dalam tugas ini, dan siapa yang takut maka pulanglah sekarang. Kalian tidak akan dihukum atau disakiti. Segala perintah kami dengar dan kami patuhi, ya Rasulullah. Kami terus menyertai Anda sesuai dengan perintah Rasulullah, jawab mereka serentak dengan semangat. Tibanya di Nakhlah, mereka langsung memeriksa medan dan mempersiapkan pos pengintaian. Kemudian Abdullah membagi-bagi tugas untuk mengintai dan mengamati kegiatan kaum Quraisy. Sementara mereka bersiap-siap, tiba-tiba terlihat di kejauhan sebuah kafilah Quraisy. Di dalamnya terdapat di antara lain 4 orang, yaitu Amr bin Hadrami, Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah, dan saudaranya Al-Mughirah. Mereka membawa barang dagangan seperti kulit, anggur, dan sebagainya, barang-barang yang biasanya diperdagangkan kaum Quraisy. Abdullah bin Jahsy bermusyawarah dengan pasukannya, apakah kafilah itu akan diserang atau tidak. Hari itu adalah hari terakhir bulan haram. Bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang dimana bulan-bulan tersebut orang Arab dilarang untuk berperang. Jika kafilah itu diserang, berarti mereka menyerang dalam bulan haram, maka berarti pula melanggar kehormatan bulan tersebut dan mengundangnya kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika mereka dibiarkan lewat, mereka masuk ke tanah haram atau Mekah, berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman, karena di sana dilarang berperang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta mereka. Mereka berhasil menewaskan seseorang anggota rombongan Quraisy, 2 yang tertawan, dan seorang lagi meloloskan diri. Abdullah bin Jahsy dan pasukannya membawa tawanan dan harta rampasan ke Madinah. Setelah mereka tiba di hadapan Rasulullah, ternyata beliau tidak membenarkan tindakan mereka. Beliau marah karena mereka bertindak di luar perintah atau tidak disiplin. Demi Allah, saya tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan, apalagi membunuh. Saya memerintah hanya mencari berita mengenai orang-orang Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka. Kemudian laporkan kepada saya, kata Rasulullah dengan marah. Rasulullah menangguhkan keputusan mengenai kedua tawanan dan harta rampasan. Beliau tidak mengusiknya sementara menunggu keputusan dari Allah. Abdullah bin Jahsy dan pasukannya diberhentikan. Mereka jelas bersalah karena tidak disiplin dan bertindak di luar perintah Rasulullah. Hukuman itu menyebabkan mereka serba sulit. Kaum muslimin mencela mereka sehingga mereka merasa terpercilkan. Kedamaian yang dinikmati Abdullah sejak hijrah ke Madinah kini bertukar dengan kegelisahan, kesedihan, penyesalan, dan rasa tertekan. Bila berpapasan dengan kaum muslimin, mereka mencemooh. Inikah dia yang pelanggar perintah Rasulullah? Kesedihan dan penyesalan semakin mencekam ketika mereka mengetahui kaum Quraisy mengambil kesempatan dari kasus tersebut. Orang-orang Quraisy meningkatkan tekanan mereka terhadap Rasulullah. Mereka menggembar-gemborkan di kalangan kabilah-kabilah Arab. Muhammad menghalalkan bulan haram untuk berperang. Muhammad menumpahkan darah di bulan haram dengan merampas dan menawan musuhnya. Abdullah menyadari karena kecerobohannya ia telah memberikan senjata yang ampuh kepada kaum Quraisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab dan bersimpati kepada mereka untuk memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin, dapat mengundang agresi mereka secara fisik. Tidak dapat dibayangkan bagaimana beratnya beban moral yang ditanggung Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawan. Ia terjepit di antara kawan dengan lawan. Allah menguji keimanannya kembali dengan ujian yang tidak ringan, sampai ujian itu tercapai titik tertentu yang ditetapkan oleh Allah. Setelah ujian itu sampai pada puncaknya, padahal mereka senantiasa bertobat dan beristighfar, maka Allah akan memberikan kabar gembira melalui nabinya. Allah mengampuni tindakan mereka dengan menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepadamu perihal berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperanglah. Berperang dalam bulan haram adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah atau kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, dosanya lebih besar di sisi Allah, dan membuat fitnah adalah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai mereka berhasil mengembalikan kamu pada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, siapa saja yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat.
dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 21. Sesudah ayat yang mulia ini turun, tenanglah hati Rasulullah, harta rampasan disita untuk Baitul Mal. Kedua tawanan diminta uang tebusan. Beliau menyatakan setuju dengan tindakan Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawan sesuai dengan ketentuan Allah, karena kasus mereka merupakan kasus besar dalam kehidupan kaum muslimin. Maka rampasan tercatat dalam sejarah Islam sebagai rampasan pertama. Musuh yang mereka tewaskan, yakni kaum musyrikin tadi, adalah pertama kali yang ia tumpahkan darahnya di tangan kaum muslimin. Tawanan mereka adalah tawanan yang pertama yang jatuh ke tangan kaum muslimin. Bendera pasukan mereka adalah bendera pertama yang diikatkan Rasulullah, yakni bendera Islam. Dan amir yang pertama adalah Amir Abdullah bin Jahsy. Tidak beberapa lama kemudian terjadi perang Badar. Ujian bagi Abdullah bin Jahsy agaknya belum selesai. Dia cedera dalam perang tersebut. Sesudah itu menyusul pula perang Uhud, suatu peristiwa yang dialami Abdullah dengan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, merupakan kenang-kenangan yang tidak dapat mereka lupakan dalam peperangan ini. Marilah kita simak cerita Sa'ad yang mengisahkan pengalamannya dengan Abdullah bin Jahsy. Tatkala peperangan berkecamuk, lalu saya mendengar Abdullah bin Jahsy berdoa, "Wahai Allah, berilah saya rezeki seorang musuh yang sangat jahat dan buas. Saya akan melawannya demi Engkau." Tapi kemudian dia kembali menewaskan saya. Kemudian dipotonglah hidung saya dan telinga saya. Tatkala besok saya menemui Engkau ya Allah, Engkau bertanya kepada saya, "Mengapa hidung dan telingamu tidak ada?" Maka Abdullah akan menjawab, "Karena membela agama Rasulmu dan membela agamamu." Doa Abdullah bin Jahsy lebih bagus daripada doa saya. Saya temui dia dalam berperang, kudapati dia telah tewas sesuai dengan doanya. Hidung dan telinganya buntung tidak ada atau dipotong oleh seorang. Allah Ta'ala memperkenankan doa Abdullah bin Jahsy. Allah memuliakannya dengan syahid berbarengan dengan pamannya Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah menguburkan mereka berdua dalam satu kuburan. Air mata Rasulullah yang suci mengalir menyirami kuburan mereka, menambah keharuman darah syahid yang tertumpuh melumuri jasad mereka. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah hijrah perlu perjuangan, perlu pengorbanan, dan perlu keusahaan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, bukan yang lainnya. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.